Hello guys, kembali lagi bersama channel Cari Tahu. Apa kabar guys? Sehat? Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat aja dan dompet kalian aman juga. Jadi guys, hari ini Admin Roger akan membawakan alur cerita film yang berjudul Cashback dari tahun 2006. Film ini adalah film yang menceritakan tentang seorang pria yang dapat menghentikan waktu dan apa yang mungkin dia lakukan dengan setelah menghentikan waktu. By the way guys, video ini mengandung spoiler, jadi kalau kalian tidak suka bisa langsung skip aja. Udah siap mau nonton? Udah pasti posisi duduk? Kalau udah siap, mari kita tonton. Let's go! Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang pemuda yang bernama Ben Willis. Terlihat dia sedang bertengkar dengan seorang perempuan yang bernama Suzy. Ternyata Ben baru aja minta buat putus hubungan ke Suzy karena Ben merasa dirinya tidak bisa membahagiakan Suzy. Lalu seminggu telah berlalu dan Ben saat ini hanya bisa menatap sedih kepada Suzy karena Suzy ternyata sudah mendapatkan pacar baru yang bernama Steve. Ben merasa menyesal udah mutusin hubungannya dengan Suzy. Dan temannya yang bernama Sean menawarkan kepada Ben untuk mencari pacar baru aja supaya Ben tidak galau lagi. Dan pada malam harinya Ben pun menelpon Suzy dan Ben mengatakan bahwa dia ingin balikan lagi dengan Suzy. Akan tetapi Suzy menolak hal itu karena Ben sudah tidak menarik lagi. Dan Suzy juga mengatakan bahwa dia sudah berpacaran dengan Steve yang tidak akan dia tinggalkan. Selain itu hati Ben juga sangat hancur setelah mengetahui bahwa Suzy yang sangat dia cintai sudah melakukan penanaman padi dengan Steve pacar barunya. Hal itu membuat hati Ben sangat hancur dan membuat dia sangat depresi. Ben pun terus terbayang-bayang dengan mantannya Suzy hingga dia tidak bisa tidur. Hingga suatu hari Ben pun mendapatkan pekerjaan menjadi karyawan suatu toko swalayan. Ben dalam shiftnya bekerja bersama beberapa karyawan seperti Sharon, Barry, dan Matt. Namun Ben sebenarnya masih belum bisa move on dari Suzy, dimana Ben masih sering galau dan melamun tentang Suzy di setiap pekerjaannya. Hingga pada suatu ketika saat Ben sedang melamun, waktu tiba-tiba melambat dan tiba-tiba waktu pun berhenti. Saat waktu berhenti, hanya Ben saja yang bisa bergerak semaunya. Memiliki kemampuan tersebut, Ben pun tidak menyia-nyiakan kesempatan itu, sehingga Ben mulai ngeliatin wanita pengunjung swalayan tersebut. Ben yang berkeinginan menjadi seorang pelukis langsung melukis pelanggan swalayan tersebut. Hingga saat sudah selesai, Ben pun hanya perlu meregangkan tangannya hingga semuanya kembali seperti semula. Ben yang seorang karyawan baru dan memiliki pembawaan yang asik menjadi sering dikerjai oleh temannya, terutama Matt dan Barry. Hingga saat Ben sedang menatap Sharon, celana Ben dipelorotin sama Barry dan Matt. Sebenarnya muka Ben agak risih terhadap perlakuan tersebut, akan tetapi Ben tidak terlalu mengambil pusing kejadian tersebut. Tampaknya Ben juga sedikit tertarik dengan Sharon, sehingga saat bersama Ben berusaha menghentikan waktu. Namun usahanya gagal karena Sharon masih dapat bergerak meskipun terlihat gerakannya sedikit melambat. Sialnya Ben harus merasakan kekecewaan lagi karena Matt mengatakan akan pergi berkencan dengan Sharon malam ini. Dan keesokan harinya Barry pun menanyakan kepada Matt mengenai kencannya, dan Matt mengatakan bahwa dia sudah melakukan penanaman padi full penuh dengan Sharon. Scene berpindah di mana seluruh pegawai saat itu sedang mengikuti pertandingan futsal. Ben kembali mengeluarkan kemampuannya di mana Ben menghentikan waktu saat tendangan bola Matt mengenai wajah si manajer yang membuat hidungnya terluka. Lalu saat Ben sedang menghentikan waktu, Ben mendengar ada suara yang mencurigakan dari dalam ruang ganti. Dan saat sedang mencari sumber suara itu, Ben menemukan suara itu dari seseorang yang misterius. Dan tampak orang itu tidak terpengaruh sama sekali oleh kemampuan Ben, karena orang tersebut dapat berlari dan bergerak bebas. Lalu orang misterius itu langsung berlari begitu saja begitu melihat Ben. Setelah merasa puas, Ben pun mengembalikan waktu seperti semula. Dan kali ini Ben mendapat kesempatan untuk mengantarkan Sharon pulang karena Matt saat itu harus bertanggung jawab mengantarkan manajer ke rumah sakit. Karena mendapatkan kesempatan emas untuk berdua dengan Sharon, Ben pun mengajak Sharon untuk mampir ke tempat makan. Di sana Ben dan Sharon saling bertukar cerita tentang diri mereka masing-masing. Di sana Sharon juga mengaku bahwa dia tidak ada hubungan apapun dengan Matt dan hanya sebatas teman. Lalu Ben yang mengatakan bahwa dirinya ingin menjadi pelukis terkenal
langsung mendapatkan simpati dari Sharon yang mengaku bahwa dia menginginkan pacar seorang pelukis. Karena hal itu membuat hubungan Ben dan Sharon menjadi semakin dekat. Singkat cerita, hubungan Ben dan Sharon menjadi semakin dekat. Bahkan Sharon mengajak Ben untuk menjadi pasangannya di acara ulang tahun sang manajer. Sharon juga menunjukkan perasaan sukanya kepada Ben, di mana dia mencipok Ben saat akan pulang kerja. Namun kabar buruknya, setelah cipokan tersebut, Ben kehilangan kemampuannya untuk menghentikan waktu dan dia menjadi mudah tertidur. Selama ini Ben memang terkendala dengan masalah tidur. Hingga keesokan harinya Ben dibangunkan oleh telepon yang mengaku dari Prod Galeri dari sebuah galeri lukisan. Dan galeri tersebut mengaku tertarik dengan karyanya. Sontak Ben sangat bahagia karena dia mendapat kesempatan untuk memamerkan hasil karyanya di galeri tersebut. Namun Ben tidak menyadari bahwa telepon tersebut adalah prank call yang dilakukan oleh Matt dan Barry kepadanya. Pada malam harinya dengan semangat, Ben mengatakan kepada Sharon bahwa dia mendapat panggilan dari suatu galeri lukisan dan hal itu disambut dengan bahagia oleh Sharon. Dan Sharon tampak sangat mendukung usaha pacarnya. Lalu mereka berdua berangkat bersama menuju tempat ulang tahun sang manajer. Namun yang mengejutkan, ternyata di tempat tersebut ada Suzy dan terungkap juga bahwa pacar baru si Suzy adalah saudara dari si manajer. Hingga pada saat mengantri di salah satu toilet, Ben didatangi oleh mantannya Suzy dan di sana Suzy mengakui bahwa dirinya menyesal tidak menerima ajakan balikan dari Ben. Dan Suzy mengatakan bahwa dirinya ingin kembali menjadi pacarnya Ben seperti dahulu. Sontak hal itu membuat Ben bingung karena dirinya saat ini sudah memiliki Sharon. Namun di satu sisi perasaannya terhadap Suzy juga masih ada. Lalu Suzy yang ngebet balikan dengan Ben langsung menyipoknya dan sialnya hal itu malah dilihat oleh Sharon. Sharon merasakan perasaannya hancur dan pergi meninggalkan rumah itu. Sama seperti Sharon, perasaan Ben jadi sangat tidak menentu hingga Ben dapat menghentikan waktu dan Ben mendatangi dan menatap Sharon dengan penuh cinta. Pada malam harinya, Ben pun mendatangi rumah Sharon sambil berharap Sharon mau memaafkannya dan mendengarkan penjelasan darinya. Namun Sharon yang masih kecewa tidak mau mendengar satu kata pun dari Ben dan hal itu membuat Ben merasa patah hati dan kecewa lagi. Hingga di hari H untuk pameran tiba, Ben pun mendatangi galeri dengan penuh harap dan setelah tiba di galeri, Ben pun menyadari bahwa dirinya terkena prank call oleh temannya karena Alex sang pemilik galeri mengatakan tidak pernah menelpon orang lain. Namun secara mengejutkan, setelah melihat lukisan dari Ben, Alex malah tertarik dengan hasil lukisannya dan Alex menawarkan secara langsung untuk memajang lukisan Ben di galerinya. Tanpa basa-basi, Ben langsung menerima tawaran itu dan langsung memberikan undangan untuk mengikuti pameran galeri kepada Sharon. Hingga tiba hari untuk pameran, beberapa orang di galeri tampak kagum dengan hasil karya Ben hingga Sharon datang untuk melihat pameran. Betapa terkejutnya Sharon karena melihat bahwa lukisan yang dipamerkan adalah lukisan dirinya. Sharon sangat takjub dan bangga dengan Ben. Lalu Ben pun menjelaskan kepada Sharon mengenai Suzy, di mana Suzy adalah mantan pacar Ben dan tak lama kemudian mereka pun bercipokan dan waktu tiba-tiba berhenti. Hanya Sharon dan Ben yang dapat bergerak dan menikmati momen itu. Ben pun mengajak Sharon untuk melihat hujan salju yang berhenti dan mereka pun kembali bercipokan. Akhirnya Ben berhasil menemukan cinta sejatinya dan film berakhir dengan indah dan tanpa masalah. Oke guys, sekian dari alur cerita film Cashback. Pesan moral yang dapat kita ambil, jangan pernah mengambil keputusan di saat sedang marah atau kecewa karena keputusan tersebut mungkin hanyalah emosi belaka. Selain itu ingat, tidak boleh menyerah dan harus setia apabila ingin sukses. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe ya. Admin Roger undur diri dulu. See you on the next video. Bye bye.